Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas asesmen di ruang kelas jenjang sekolah dasar. Materi ini disajikan oleh Anida Nurul Azizah, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Sriwijaya, Program Pendidikan PGSD kelas A. Mengapa asesmen perlu diterapkan? Dengan asesmen, guru bisa mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terkait materi pembelajaran. Mengetahui tingkat pemahaman peserta didik untuk menentukan sikap atau apa yang akan dilakukan agar peserta didik memahami materi, serta mengetahui kebutuhan atau motivasi yang diperlukan agar terciptanya peningkatan kemampuan belajar peserta didik di kemudian hari. Sedangkan fungsi penerapan asesmen di ruang kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, assessment for learning. Asesmen yang dilakukan untuk membantu proses pembelajaran dan memberi umpan balik agar proses belajar bisa diperbaiki. Yang kedua, assessment as learning. Asesmen yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam nilai diri mereka sendiri atau teman sejawat, guna meningkatkan kesadaran diri dan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, assessment of learning. Bersifat sumatif, yaitu melihat hasil belajar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Asesmen ini bersifat evaluatif dan biasanya digunakan untuk memberikan nilai akhir kepada peserta didik. 3 jenis asesmen yang dapat diterapkan guru di dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, asesmen awal. Terbagi menjadi 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam materi pembelajaran. Dengan melakukan asesmen awal pada sisi kognitif peserta didik, guru dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Dan aspek yang kedua yaitu aspek non-kognitif. Aspek ini meliputi dukungan keluarga, motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial emosional peserta didik. Aspek non-kognitif ini juga sangat penting diketahui oleh guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif dapat dilakukan saat pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar. Hasil asesmen formatif dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya dan melakukan revisi apabila diperlukan. Apabila peserta didik dirasa telah mencapai tujuan pembelajaran, maka guru dapat meneruskan pada tujuan pembelajaran berikutnya. Namun, apabila tujuan pembelajaran belum tercapai, guru perlu melakukan penguatan terlebih dahulu. Selanjutnya, guru perlu mengadakan asesmen sumatif untuk memastikan pencapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai pertimbangan guru dan sekolah. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab, akhir semester, ataupun akhir tahun. Bagaimana cara guru untuk melakukan asesmen? Yang pertama yaitu observasi, yang kedua kinerja, yang ketiga proyek, keempat tes tertulis, kelima tes lisan, keenam penugasan, ketujuh portofolio. Sedangkan cara penilaian atau instrumen asesmen yang dapat dilakukan oleh guru bisa menggunakan rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Sekian penyajian materi tentang mengulas asesmen di ruang kelas pada jenjang sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.